Hai teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dunia Bunda Ita. Di video kali ini saya mau berbagi resep cookies dengan satu adonan tapi bisa menjadi 6 jenis cookies yang berbeda, tanpa oven, tanpa mixer. Yuk langsung kita buat sama-sama. Sekarang kita buat adonan cookiesnya dulu. 200 gram margarin, ini bebas ya, mau pakai merek apa saja boleh. Kemudian tambahkan juga 150 gram butter. Jika tidak ada bisa diganti dengan margarin ya. Jadi total margarinnya 350 gram. Kemudian tambahkan 100 gram gula halus. Ini kita ayak dulu supaya tidak ada yang menggerindil. Semua bahan ini kita campur rata. Saya mencampurnya dengan menggunakan spatula. Teman-teman boleh juga pakai mixer, tapi sebentar saja ya. Kemudian setelah adonannya halus seperti ini, kita masukkan 2 kuning telur. Kita pakainya kuningnya saja ya. Kembali kita campur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, kita masukkan bahan kering. Ada 1 saset susu bubuk atau 27 gram, 50 gram tepung maizena, dan setengah kilogram tepung terigu protein rendah. Supaya lebih mudah mencampurnya, saya mengaduknya dengan menggunakan tangan. Kita aduk hingga semua bahan tercampur rata dan adonannya bisa dipulung. Kita cek, jika adonannya sudah bisa dipulung seperti ini, berarti ini adonannya siap untuk dicetak. Teman-teman bisa menyimpan adonan ini di dalam kulkas dalam kondisi tertutup atau bisa juga langsung digunakan ya. Ini adonan yang tadi kita buat, saya diamkan di kulkas dulu selama 1 jam. Kemudian ini saya bagi menjadi 6 bagian. Saya ambil 1 bagian untuk dibuat menjadi nastar dan sisanya kembali saya masukkan ke kulkas dalam kondisi tertutup. Kita siapkan untuk ovennya dulu. Di video kali ini saya tidak memanggang menggunakan oven, tapi menggunakan panci yang dipanggang di atas api kompor. Jadi buat teman-teman yang belum punya oven bisa pakai cara seperti ini. Apinya kita gunakan api kecil, tapi bukan api yang paling kecil ya. Apinya kira-kira seperti ini. Dan pastikan masih ada jarak antara api dengan panci yang kita gunakan. Untuk pancinya kita bisa menggunakan apa saja ya, bisa memakai wajan, bisa juga memakai kukusan dan panci yang lainnya. Saya menggunakan wajan seperti ini, dan ini kita panaskan dulu, kita tutup. Setelah panas baru nanti bisa kita pakai. Kemudian sekarang saya mau buat nastarnya dulu. Ambil 1 sendok teh adonan. Ini jika teman-teman tidak punya sendok teh, ini bisa dikira-kira saja ya. Kalau ditimbang beratnya sekitar 6-7 gram. Kemudian kita bulatkan dan kita beri lubang di tengahnya seperti ini. Masukkan selai nanas. Selai nanasnya kita bungkus dengan adonan dan kembali kita bulat-bulatkan. Tata adonan nastar di atas loyang atau bisa menggunakan kukusan seperti ini. Kemudian kita panggang di atas panci yang tadi sudah kita panaskan. Setelah 30 menit, nastarnya kita angkat dan kita dinginkan dahulu. Sekarang kita siapkan polesannya. 1 kuning telur kita tambah dengan setengah sendok teh minyak goreng, ditambah dengan pewarna kuning, ini optional, boleh di skip. Kemudian kita oleskan di atas nastar yang sudah dingin. Olesan telur ini bisa kita ulang sekali lagi ya. Setelah olesan pertama kering, kemudian kita oleskan untuk olesan yang kedua. Setelah semuanya dioles, kita panggang kembali hingga matang. Berikutnya kita buat putri salju. Kita ambil 1 adonan. Kemudian tambahkan 50 gram kacang mede yang sudah ditumbuk kasar. Boleh juga memakai kacang tanah ya, atau bisa juga dengan keju. Kemudian ini kita aduk rata.
Jika teman-teman ingin mencetaknya dengan cetakan, ini siapkan plastik yang besar, kemudian kita letakkan adonan di atasnya, dan ini adonan kita gilas dulu dengan ketebalan setengah hingga 1 cm. Kemudian kita cetak dengan cetakan bulan sabit seperti ini. Untuk memindahkan ke atas loyang, teman-teman bisa menggunakan penggaris atau spatula ya, supaya lebih mudah. Jika teman-teman tidak mempunyai cetakan, teman-teman juga bisa mencetaknya secara manual. Caranya seperti ini ya. Kita buat seperti bulan sabit, atau supaya lebih mudah, teman-teman juga bisa membentuknya bulat-bulat seperti nastar ya. Kemudian kita panggang selama 40 menit atau hingga matang ya. Setelah matang, putri salju ini kita angkat. Selagi masih hangat, kita baluri dengan gula halus. Ini pakainya gula halus ya, bukan gula donat, supaya nanti lebih bisa menempel pada putri saljunya. Untuk gula donatnya akan kita pakai untuk taburannya nanti. Berikutnya kita buat kastengel. Ambil 1 bagian adonan, kemudian kita akan campurkan dengan keju. Ada 80 gram keju. Ini sebagian akan saya campur dengan adonannya dan sebagian lagi akan saya gunakan untuk taburan. Kemudian kita campur rata. Supaya lebih mudah untuk mencetaknya, kita taruh di atas plastik. Kemudian kita gilas, kita tipiskan dengan ketebalan setengah hingga 1 cm. Rapikan pinggir-pinggirnya dan sebisa mungkin kita bentuk kotak ya, atau persegi panjang. Kemudian kita oles dengan kuning telur. Ini kuning telurnya masih sama dengan olesan nastar tadi ya. Kemudian kita taburi dengan keju dan kita gilas. Ini menggilasnya tidak pakai tenaga ya, jadi hanya supaya kejunya menempel pada adonannya. Kemudian kita potong-potong bentuk panjang, atau teman-teman bisa juga memakai cetakan kastengel ya. Untuk olesan kuning telur dan juga taburan keju, selain dilakukan seperti ini, teman-teman juga bisa melakukannya setelah dicetak ya. Jadi setelah dicetak, baru dioles dengan telur dan ditaburi dengan keju. Setelah selesai kita potong-potong, ini kita ambil dengan spatula atau penggaris seperti ini, kemudian kita letakkan di atas loyang. Kemudian kita panggang dengan cara yang sama seperti cookies-cookies sebelumnya ya. Panggang selama kurang lebih 30-40 menit atau hingga matang. Cookies berikutnya adalah palm cookies. Ambil 1 bagian adonan, kemudian kita tambah dengan 1 sendok makan gula palem, kemudian kita campur rata. Setelah tercampur rata, kita ambil secukupnya adonan, kira-kira seperti ini. Kemudian ini kita bulatkan dan sedikit kita tekan supaya pipih seperti ini. Kemudian kita baluri dengan gula palem dan kita tata di atas loyang. Untuk loyangnya kita oles dulu dengan margarin ya, karena ini gulanya sedikit lengket di loyang. Kemudian kita panggang selama 30 hingga 40 menit atau hingga matang. Berikutnya kita buat Nutella cookies. Ambil 1 bagian adonan. Jika adonannya kita simpan di kulkas, ini agak mengeras, bisa kita ulen-uleni sebentar supaya lebih lunak dan gampang dibentuk. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan meses. Kita campur rata. Kemudian ambil secukupnya adonan, kira-kira sama ya dengan palm cookies. Kemudian kita bulatkan, kita pipihkan sedikit, kemudian kita beri lubang di tengahnya seperti ini, dan kita letakkan di atas loyang. Panggang hingga setengah matang, kira-kira 20 menit. Setelah 20 menit kita angkat. Kemudian di bagian lubang tengah kita isi dengan Nutella, atau supaya lebih ekonomis bisa menggunakan coklat filling.
Kembali kita panggang selama 20 hingga 30 menit atau hingga matang. Terakhir kita buat coklat cookies. Ambil satu bagian adonan, kemudian kita tambah dengan 1 sendok makan coklat bubuk dan 1 sendok makan gula halus. Kemudian kita aduk rata. Kita bisa tambahkan juga secukupnya coco chip. Setelah semua tercampur rata, ambil secukupnya adonan, kemudian kita bulatkan dan kita pipihkan. Ini lebih pipih daripada palm cookies ya. Kemudian ini kita tata di atas loyang. Supaya lebih cantik, kita bisa tambah motif dengan menggunakan garpu seperti ini. Dan kita tambah dengan topping coco chip. Kemudian kita panggang selama 30 hingga 40 menit atau hingga matang. Setelah cookiesnya matang dan dingin, ini bisa kita tata di atas loyang. Saya menggunakan loyang sekat 3 seperti ini. Jadi nanti dalam satu loyang ada 3 jenis cookies yang berbeda. Untuk menata putri salju, caranya kita taburi dahulu ya dengan gula donat, kemudian kita tata cookies putri salju, dan setiap kita tumpuk dengan putri salju, kita taburi lagi dengan gula donat ya. Jika teman-teman menggunakan loyang sekat 3 seperti yang saya pakai, lebih baik untuk cookies lainnya kita tutup dahulu ya, supaya gulanya tidak masuk ke cookies yang lainnya. Berikutnya kita tata juga palm cookies. Jadinya seperti ini ya. Kemudian untuk toples satunya kita isi dengan kastengel, coklat cookies, dan juga Nutella cookies. Ini dia cookies kita sudah jadi. Pertama saya mau icip nastarnya dulu. Nastar ini tingkat kematangannya pas ya. Kemudian ini coba kita belah. Selai nanasnya penuh. Untuk rasanya nastar ini lumer di mulut. Ada sedikit krenyes-krenyes renyah dari kulit nastarnya dan ini enak banget. Kemudian saya cicip putri saljunya. Putri saljunya renyah tapi pecah di mulut. Kacang medenya juga berasa, ini juga enak banget. Dan sekarang untuk palm cookiesnya, ini jujur saya baru pertama kali mencoba kue ini dan rasanya itu enak banget. Ada krenyes-krenyes dari palm sugar yang ada di permukaan kuenya. Saya baru pertama kali coba dan langsung suka. Selanjutnya ada kastengel. Yang ini sedikit overcook ya, karena tadi waktu panggangnya saya tambah. Jadi bagian belakangnya terlalu coklat, tapi setelah saya cicip ini belum berasa pahit ya. Jadi ini masih oke, renyah dan gurih ya karena kita tadi pakai keju. Ini juga enak. Kemudian ini ada cookies coklat. Cookies coklat ini coklatnya berasa, tapi menurut saya masih kurang manis ya, karena coklatnya kan pahit, jadi manisnya kurang mengimbangi rasa pahitnya. Teman-teman bisa menambah 1 sendok makan gula halus lagi ketika mencampur adonan. Dan yang terakhir ada Nutella cookies, ini lagi hits banget ya, tapi ini versi yang tanpa cetakan. Setelah dingin coklatnya bisa mengeras, jadi untuk ditata di dalam loyang tunggu sampai dingin dulu ya. Dan ini cookiesnya enak banget. Dan ini recommended. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Silahkan like, komen, dan share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.